Udah kelihatan belum share screen-nya? Halo, halo. Belum bang. Belum. Nah udah bang. Bentar, agak ngelik. Udah ya? Oke. Hmm. Ngelik, ngelik. Udah slideshow belum? Udah San, udah. Udah ya? Oke, aja biar nggak terlalu ngelik. Oke, jadi buat di bab 6 ini kita temanya tentang perancangan inflasi menjalan rel ya. Nanti kalau misalkan gue pas ngejelasin ada putus-putus gitu bisa diinfoin ya. Bisa lewat on mic atau dari chat gitu. Kayak buat bab 6 ini tentang perancangan inflasi jalan. Mungkin ya kalian juga mungkin udah masuk atau belum kurang tahu materinya tentang perancangan inflasi jalan ini di kelas atau belum gitu. Oke, lanjut. Slide-nya udah keganti belum? Belum bang. Belum? Sudah bang. Oke, jadi di bab 6 ini kan ada kurang lebih 3 poin yang bakal dikerjain. Terus yaitu emplasment itu sendiri, terus ada perancangan wesel sama perancangan peron. Jadi ada 3 cakupan ini yang akan dikerjain di bab 6. Pertama mungkin langsung aja apa itu perencanaan emplasment gitu. Sebelumnya mungkin dijelasin sekilas dulu ya. Buat emplasment itu maksudnya adalah bagian dari suatu kompleks stasiun berupa lapangan terbuka yang terdiri dari susunan jalan rel, kereta api beserta kelengkapannya. Dalam menggambarkan skema emplasment, jalan rel ditunjukkan dengan garis tunggal. Kurang lebih kayak gini. Untuk gambar kayak gini, emplasment udah pada kebayang belum kira-kira? Udah ada yang tahu contohnya kayak di mana gitu mungkin? Untuk orang-orang yang di Jakarta dan sekitar kan udah tuh banyak komuter lain, jadi banyak stasiun gitu. Ada yang udah kebayang belum? Emplasment itu yang kayak gimana gitu? Kalau saya masih belum bang. Belum. Yang lain ada yang udah kebayang belum? Kalau materi kelas kalian udah masuk ke emplasment atau belum ya? Tes suara gue putus-putus apa jelas? Materi kelas emplasment udah pernah ada bang, dijelasin di PPT. Oke, udah ada ya. Oke, mungkin buat emplasment ini sendiri, kalau teman-teman suara gue delay ya? Enggak sih bang. Enggak ya? Oke. Jadi kalau dibuat orang-orang teman-teman yang dari Jakarta mungkin yang tahu kayak stasiun Manggarai gitu kan. Nah dia di stasiun Manggarai itu em, salah satu stasiun yang gede ya, lumayan gede. Jadi kalau dibilang emplasment tuh kurang lebih dia stasiun yang
bakal ada dicabangin menjadi beberapa jalur gitu. Di mana di sini ada peronnya ada 3, terus di sini stasiunnya, ini kan P stasiun, P peron, S stasiun ya. B ini tempat bongkar muat barang gitu. Dan A, B, C, D dan seterusnya ini jalur-jalurnya. Jadi ada cabang-cabang jalurnya yang dia buat istilahnya buat manajemen apa jalur dari si keretanya gitu. Sekaligus buat bisa ngebagi prioritas mana kereta yang bisa lewat atau mungkin bisa buat stay dulu di situ dan menunggu kereta yang lebih prioritas lain. Dan juga di situ biasanya ada semacam tempat penyimpanan lokomotifnya gitu. Jadi untuk emplacement tuh ini pembagian jalur-jalur yang jadi beberapa jalur ini. Jadi banyak ini itu secara gampangnya dibilang emplacement kayak gitu. Yang jalur A, B, C, D, A, B, D, E dan seterusnya ini. Termasuk ke peron-peronnya ini. Gimana udah kebayang? Oke. Mungkin lanjut aja. Oh ya, sebelumnya jadi buat di emplacement ini kan dia jenisnya itu tergantung dari stasiunnya gitu. Ada stasiun kecil, sedang dan besar gitu. Itu bergantung juga dari aktivitas rangkaian yang beroperasi di situ gitu. Jadi semakin banyak aktivitasnya atau istilahnya jadwal atau jumlah kereta yang lewat ke situ banyak, nah dia bakal semakin besar jenis apa namanya stasiunnya. Sedangkan kalau misalkan operasi kereta yang lewat di situ cuma sedikit, nah itu jadi cuma butuh stasiun kecil. Jadi kayak gitu, tergantung dari demand atau kebutuhannya. Oke, yang selanjutnya itu perancangan vessel. Nah, kalau vessel ini merupakan bagian jalan rel yang berfungsi untuk mengalihkan kereta dari satu sepur atau jalur ke sepur atau jalur yang lainnya. Nah, vessel ini istilahnya kayak tikungan buat keretanya, kurang lebih kayak gitu. Kalau di emplacement posisinya, kalau digambarin tadi itu ada di ini titik-titik sini, di sini istilahnya percabangan ya. Percabangan dari jalur kereta, yaitu vessel. Nah, wesel ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada wesel biasa. Nah, wesel biasa di sini contohnya ada wesel biasa yang kiri. Nah, ini kan dia belok kiri. Terus ada wesel biasa kanan. Terus ada juga jenisnya wesel biasa yang dalam lengkung gitu. Jadi dia belok gitu sistemnya. Kalau tadi kan kelurusan. Nah, ini dia kan lurus, jalur utamanya lurus, ada yang belok. Kalau yang wesel lengkung ini dia jalur utamanya juga ada belok kayak gitu. Ini ada searah lengkung, berlawanan arah lengkung, simetris. Terus ada juga yang kedua tipenya wesel 3 jalan. Nah ini cabangnya ada 3 gitu. Nah ini wesel biasa yang ada lurusnya. Terus ada wesel lengkung. Gambarnya sama. Ya dari PM sumbernya kayak gini kurang lebih. Nanti bisa dibaca-baca lagi perbedaannya apa. Terus ada wesel Inggris. Nah biasanya wesel Inggris itu dia yang bentuknya crossing kayak gini. Ada 2 jalur input dan outputnya ada 2 gitu. Datangan sama keluar ada 2. Terus selanjutnya buat ngerancang wesel itu dia sebelumnya ada beberapa bagian gitu dari komponen-komponen weselnya. Di sini tuh ada rel lantak. Rel lantak tuh rel utamanya gitu. Misalkan dari sini arah kedatangan kereta menuju ke sana. Nah dari sini tuh rel utamanya yang ini namanya rel lantak. Terus ada lidahnya. Lidah ini buat yang dia nantinya bergerak nih dengan apa namanya penggeraknya lewat batang penggerak. Nah ini lidahnya yang nanti misalkan belok dia bakal ngarahin ke kalau posisinya kayak gini nih di sini kebuka di sini ketutup berarti dia bakal arah belok gitu. Tapi kalau misalkan yang di
apa namanya, lingkaran atau jari-jari lingkaran dalamnya ini, jari-jari lingkaran dalamnya ini dia posisinya ketutup dan ini kebuka. Nah itu dia berarti posisi jalurnya itu yang utamanya lagi lurus dia. Terus di sini ada rel paksa yang di sini buat mempertahankan posisi ban biar nggak belok gitu. Karena kan di sini di sudutnya ini dia bakal istilahnya bannya tuh eh, bukan di rel gitu. Napaknya dia besi yang besi solid gitulah pokoknya. Jadi perlu ada rel paksanya gitu biar dia tetap ada jalurnya. Terus ada di sini ada sayap dari ininya, dari lidahnya. Kurang lebih fungsinya sebagai buat rel paksa kayak gitu dan juga ada jarum di sini. Ada jarum wesel. Nah, ini pusat weselnya ada di as dari center line-nya si jalur utama sama jalur yang beloknya. Nah, terus buat ngerencanain wesel itu ada beberapa jenisnya. Di sini ada jenisnya W8, 10, 12, 14, dan seterusnya. Ini W20 ya. Jadi nomor-nomor ini tuh berdasarkan sudut simpangnya atau kemiringannya dia itu perbandingannya 1:n. Jadi kalau untuk W8 dia perbandingannya 1:8. Terus kecepatan izinnya pas melintas di situ tuh 25 km per jam. Tolong di mute dulu ya. Oke. Ini berdasarkan sudutnya gitu perbandingan ininya dari nomor weselnya ini. Nah, sudutnya yang mana? Jadi untuk si ininya apa namanya? Dia kemiringan center line jalur utama sama jalur yang belok. Nah, di sini itu perbandingan sudutnya itu 1:1 berapa tergantung dari nomor wesel yang kita rencanain. Nah, untuk nomor wesel yang direncanain berapa itu eh, jauh ini yang saya tahu belum ada ketentuannya. Jadi terserah dari teman-teman ngerancanainnya mau pakai tipe berapa gitu. Nah, yang umum dipakai itu kalau nggak salah yang W12 apa, yang biasa dipakai. Nah, untuk perhitungannya ini, jadi dia tuh ada jarak-jaraknya. Mungkin ini sekilas di PPT-nya ntar dijelasin juga cara buat ngegambarnya. Ini ada jarak dari rel lidahnya nih sampai ke perpotongan sepurnya atau arah jalur utama sampai dia jalur beloknya. Jarak A terus jarak B dari apa nih pertemuannya ini sudut pertemuan sampai ke jarum, pangkal jarum. Nah, yang ini sampai dia di akhir weselnya gitu, jarak akhir weselnya. Terus ini ada beberapa perhitungan weselnya bisa dibaca juga di PM gitu kan. Ini ada nih di gambar 3.28 bisa dicari. Ini kalau pengen hitung jarumnya, panjang P-nya ini, dia rumusnya ini B plus C dibagi 2 kali tangan alfa per 2. Di mana P-nya di sini udah dijelasin lebar kepala rel, C-nya lebar kaki rel. Nah, B sama C ini tergantung jenis rel yang kalian pakai gitu, yang udah kalian rencanain di bab 5. Jadi yang bab 5-nya belum, apa yang pengerjaannya belum sampai bab 5, dikerjain dulu bab 5-nya. Terus sambilan biar bisa ngitung bab 6 ini. Terus dikurang D jarak antar siar ini dia 35 mili. 35 mm jarak celahnya ini. Terus ada panjang lidah. Panjang lidah tadi yang dia eh, dia kan kayak gini ya. Aduh, tunjukin aja.
Ini panjang lidah tuh yang ini. Nah yang ini. Setelah dia ada radiusnya belok gini. Terus ada yang posisi dia lurus dari celahnya ini. Ngebuka. Nah ini dia posisi lurus gitu. Miring sedikit sih sebenarnya. Nah ini dia panjang lidahnya. Rancangan lidah ada 2 metode. Dia ada yang lidah berputar sama lidah berpegas. Kurang lebih sama aja, tinggal dipilih kalian perencanaannya yang mana. Bedanya ya ini pakai pegas dia, untuk lidah berpegas ini. Terus dia ada jari-jari lingkaran dalamnya, lingkaran luar. Nah untuk buat nyari lengkungnya ini ada rumusnya nih jari-jarinya. Nah di sini kan jarak ini tadi dia posisi lagi jarak terbuka ya. Posisi kalau terbuka di sini juga. Ini posisi dari lidahnya kalau kondisinya kayak gini, kita lihat coba. Nah posisi kayak gini dia kan berarti sisi luar, ini kan sisi luar. Kalau belok ke sini berarti sisi luar, ini sisi dalam. Ini posisi sisi luar lagi terbuka nih. Lagi terbuka, dia berarti jaraknya ini 125 mili. 125 mili. Nah ini dia kalau posisi tertutup sebenarnya ada jaraknya. Dia cuma 35 mili jadi rapat gitu, nggak terlalu kelihatan. Kayak gitu. Jadi ntar posisinya kalau dia mau belok berarti ini ketutup, yang sini dia buka ke dalam gitu. Yang ininya buka ke dalam. Jadi dia bakal jalurnya lurus. Nah ini angka-angkanya. S itu lebar sepura yang 1067 kurang T, T yang dihitung tadi panjang lidah, beta di sini sudah tumpu, ini setengah dari alfa, terus P panjang jarum yang udah dihitung sebelumnya, alfa, alfa yang tadi dari Wessel kan, tipe Wessel itu dari tangan alfa ya, tangan 1 banding berapa. Nah ntar dari hasil tangan 1 banding berapa itu dicari alfanya, nilai dari alfa atau sudut simpang arahnya. Kayak itu buat Wessel. Terus selanjutnya di perancangan peron. Kayak peron ya kalian tahu ya, peron itu buat apa? Buat naik turun penumpang di stasiun kayak gitu. Terus buat perencanaan panjang peronnya ini, dia bergantung dari eh, kereta terpanjang yang beroperasi di situ gitu. Contohnya misalkan kereta terpanjangnya dia yang nama keretanya itu nama KA-nya yang si Binuang gitu contohnya. Dia rangkaiannya ada 1 lokomotif, terus 4 gerbong penumpang sama ini gerbong ini juga penumpang jenis lain ya. Nah dari ini kalian cari referensi panjang dari masing-masing lokomotif atau gerbong penumpang itu berapa gitu. Tinggal dikali jumlahnya. Contohnya di sini untuk panjang lokomotif tipe CC303 itu 11,2 meter. Terus gerbong penumpang tipe K3 itu dia 20,92. Terus kereta penumpang yang tipe KMP dia 20,92 juga. Nah, setelah di total dapat hasilnya 115,8 meter. Ini untuk satu rangkaian terpanjang. Nah, jadi untuk panjang peronnya tinggal ambil angka yang bagusnya aja. Kalau di sini kan 116 agak tanggung ya, berarti di 115 aja. Terus ditambah 20 meter buat jarak amannya. Jadi di ujungnya tambahin 10 meter sama 10 meter. Nah, baru dapat panjang peronnya itu 135 meter. Nah, terus buat lebar peron itu rumusnya ini. B sama dengan 0,64 meter persegi. Ini itu luasan badan orang gitu.
luasan badan orang per orang itu kurang lebih kan 80 cm ke 80 cm, jadi 0,64 meter persegi dikali volume di sini volume penumpang per jam dalam 1 tahun gitu. Volume penumpang tahunan cuma yang dalam jamnya gitu. Istilahnya contohnya di suatu stasiun itu volume penumpangnya setahun itu ada 5 juta gitu. Nah, dari 5 juta per tahun itu berarti kalian konversi ke dalam hari. Berarti dibagi 365 dibagi 24 jam. Nah, dapat volume penumpang per jam, bukan per hari, per jam. Gitu. Nah, untuk selanjutnya dikali sama load factor ini 80% atau 0,8 dibagi panjang peron yang udah kalian hitung tadi. Gitu. Tapi untuk tugas besar jalan rel kita ini kan data penumpangnya itu dari data sekunder ya, data sekunder yang udah disiapin sama asisten. Datanya cuma berupa beban rangkaian atau beban per masing-masing ini ya, gerbong kereta sama lokomotifnya gitu. Nah, sekarang kalian untuk tugas ini V-nya yang dicari itu pakai dengan cara ini aja, asumsiin semua ya kereta penumpang yang beroperasi itu kondisinya penuh. Kalau satu gerbong penumpang itu kan kapasitasnya 50 orang. Nah, ntar 3 kalian cari aja 50 dikali berapa gerbong kereta tuh di pembagian kelompok kalian ada berapa gerbong kereta. Nah, udah dapat itu kan berarti bukan per tahun lagi, per hari, karena kalian kan datanya itu untuk per hari yang lewat berapa. Misalkan 30 rangkaian. Nah, 30 rangkaian itu misalkan penumpang semua. Berarti 30 rangkaian itu yang beroperasi dalam per hari, bukan per tahun. Nah, tinggal dibagi, kalau per hari dibagi 24 aja, 24 jam. Berarti per jamnya dapat berapa nanti. Kayak gitu. Itu untuk panjang peron sama lebar peron. Oke, ini untuk perancangan peron. Perancangan peron, sebenarnya untuk jarak-jaraknya ini masih perlu kalian hitung lagi. Tapi kurang lebih bentukannya nanti bisa dibuat kayak gini aja. Gitu. Untuk ininya bisa dibuat kayak gini. Oke, sebelum masuk ke perhitungan, ada yang mau ditanya nggak? Atau perhitungan dulu aja, baru ntar kalau ada yang mau nanya. Izin Bang. Ya. Mungkin saya ingin bertanya terkait yang jumlah penumpang tadi, bagaimana ya Bang? Oke, jumlah penumpang. Jumlah penumpang, kan kalian dapat jumlah rangkaian, berapa rangkaian kan dalam satu hari itu. Kemarin kan nyusun di tonase itu kan ada tuh. Kalau yang asisten gue itu semuanya 30 rangkaian. Nah, dari 30 rangkaian itu dilihat yang penumpang ada berapa gitu. Nah, yang bukan kereta penumpang dia nggak dihitung. Dan misalkan ada 20 rangkaian kereta penumpang. Nah, dari 20 itu dicek lagi gerbong penumpangnya masing-masing rangkaian ada berapa. Udah dicek masing-masing ada berapa, itu terus dikali 50. 50 sebagai asumsi dia itu penumpangnya full terus gitu. Kan kapasitas satu gerbong itu 50. Jadi dalam satu rangkaian ada berapa gerbong penumpang dikali kapasitas maksimumnya, baru dikali berapa jumlah rangkaiannya tuh. Kan masing-masing rangkaian beda-beda juga kan jumlah gerbong penumpangnya. Nah, ntar diakumulasiin baru dapatnya berapa. Total itu dijadiin sebagai volume penumpang
per hari. Jadi kayak gitu. Ntar diubah lagi ke dalam volume penumpang per jamnya. Gimana? Baik Bang, terima kasih Bang. Si bingung nggak? Udah aman sih Bang. Oke, ada lagi yang mau nanya sebelum masuk perhitungan? Belum bang. Oke, berarti lanjut dulu aja perhitungan kali ya. Perhitungan. Share screen-nya udah di Excel belum? Sudah bang. Udah ya. Oke, jadi ini dulu. Kurang lebih datanya kayak gini. Apa buat perancangan vessel sama peron kan yang digambar. Kalau emplacement secara gambar aja. Jadi nggak ada perhitungannya. Karena perhitungannya juga sebenarnya vessel yang dipakai kan tadi dimasukin ke emplacement-nya ya. Jadi kalian harus tahu dulu tipe rel kalian yang dipakai berapa. Karena dia pengaruh tadi lebar kepala ini kan B sama C-nya ini. Dia nilainya beda-beda tuh per jenis relnya. Kayak gitu. Dipakai berapa, terus tipe vesselnya pakai yang berapa. Contohnya di sini W12 dengan kecepatan izin 45 km per jam. Nah, terus kan dapat nih nilai tangan alfa. Nih, kan kelihatan nggak ini kekecilan nggak? Terlihat Bang. Kelihatan ya. Nah, ini kan nilai tangan alfanya kan 1:8 kan. Nah, 1:8 itu ya udah berarti nilai tangan alfanya tinggal kalian hitung. Kalau ini kan yang tipe vessel W12 berarti 1:12. Itu berapa? Nah, ini kan sebagai tangan alfa. Nah, tinggal dicari alfanya berapa. Kalau hitung kalian pakai kalkulator berarti kan tinggal pencet shift tangan dari 1/12. Kayak gitu. Atau kalau misalkan hitungan matematis, kan tangan dikali alfa sama dengan 1:12. Nah, berarti alfa sama dengan 1:12 dibagi tangan. Kayak gitu kan. Nah, itu tinggal kalian cari sudutnya berapa. Atau kalau di Excel, kurang lebih rumusnya pakai kayak gini. Tinggal dikali, jadiin degrees aja dari tangannya itu. Cuma, nggak tahu kenapa kalau di hitungan Excel ini dia hasilnya beda sama di perhitungan manual atau kalkulator. Coba kalian hitung pakai kalkulator deh berapa hasilnya dari alfanya kalau yang 1:12. Coba dicari dulu. Ada yang ngitung nggak? Berapa? Saya kan masukinnya tangan itu bang 0,0833 bang. Itu hasilnya itu tangannya itu 0,00145. Berapa? 0,00145 bang. Coba bentar. Tangan dari 1:12 coba. Oh, kalau itu berarti
dia masih radian gitu. Bentar. Nomor 3 tangannya. San, mau nanya San, Iya, itu maksudnya alfanya itu tangan dari 1:12 atau 0,083? ini kan udah 1:12. Kan nilai tangan alfa itu, bentar, mana tadi? Ini kan tangan alfa ini dia nomor Wesel-nya ya. Nah, berarti nilai tangan alfanya ini si hasil dari ininya 1/sekiannya. Kayak gitu. Kalau buat ngitung di HP itu langsung derajat ya masuk ya. Tapi kalau coba pakai kalkulator deh dalam kurungin gitu. Kalau nggak salah saya ingat gua dia hasilnya 4,76. Kalau Oh, pakai tan tahu di minus sini. 1 baru ketemu hasilnya 476. San. Iya, pangkat -1 kan ya, Bang? Oh iya, dibagi ini bukan tan dia jatuhnya. Karena kan nilai tan-nya itu udah si 0,083 ini. Dia tan inverse ya, apa ya? Tan pangkat -1 gitu. Karena kan tadi 1:12 dipindah ruas gitu dibagi tan. Atau tan pangkat -1 kali 1:12 gitu. Jadinya 4,76 kalau nggak salah. Iya betul Chan. 4,76. Nah, ya jadi kayak gitu kan. Nah ini sebenarnya kalau buat perhitungan nggak terlalu beda jauh gitu. Cuma buat mastiin aja kalian. Cuma nanti pas dicoba digambar dia pasti hasilnya bakal sama kayak ngitung di kalkulator gitu sudutnya. Kayak gitu. Nah untuk di Excel ini buat gini aja nggak apa-apa sih kayaknya. Karena nggak beda jauh juga hasilnya sebenarnya. Beda di berapa mili doang. Nah terus dicari sin alfanya sama cos alfanya. Kayak gitu. Untuk beta dia setengah dari alfa. Terus dicari juga sinnya sama cosnya. Terus udah dari itu kita kan nyari sekarang panjang panjang jarum sama panjang lidahnya nih. Nah panjang jarum rumusnya yang tadi ini datanya bisa dimasukin juga. D ini jarak siarnya atau celah dari jarum ke rel beloknya tadi ya. Dia ini jaraknya 35 mili. Terus untuk lebar kaki, lebar kepala ini dari data jenis rel yang kalian pakai. Kalau di sini kan tadi R60, di sini dia R60 itu B-nya ini 150 ya, B-nya 150, terus C-nya 74,3 milimeter ya. Terus jarak akar lidah ke rel lantak itu tadi Y-nya itu 125 dalam posisi dia terbuka di sininya nanti. Dia kalau tertutup kan 35 tadi. Untuk yang mana kalau digambar. Nah, salahnya ini, kalau dia posisinya kebuka, dia 125 mili, kalau tertutup 35 mm. Kayak gitu. Ini alfa per 2 atau beta tadi kan, tannya dapat. Terus tinggal nyari P-nya, panjang jarumnya. Pakai rumus yang tadi. P-nya mana? Rumus P. Ya tadi ya yang tadi di PPT gitu. Ya kalian bisa cari juga di PM tadi kan ini dua apa namanya? Apa nih? B ditambah C
dibagi 2 kali tan alfa per 2 dikurang D ya kan. Rumusan tadi dari cari D terus dicari nilai T-nya pakai rumus yang tadi juga bisa T yang ini atau T yang satunya gitu. Terus untuk nilai RU-nya dia ini tadi nilai lebar spurnya S dikurang T tadi panjang lidah ya, panjang lidah iya panjang lidahnya dikali sin beta ditambah P panjang jarum dikali sin alfa dibagi cos beta dikurang cos alfa. Nah, nanti dapat RU atau R1-nya di sini. Ini jari-jari dia si apa namanya? Jari-jari rel tikungan luarnya. Nah, jarak yang ini nih, yang putus-putus ini dia 125 nanti. Biar dari sini ujung ini kan lurus ya. Lurus pentokin sampai ketemu si 125 ini. Terus nih juga 125 baru ini kalau kondisi kebuka dia asumsiin lurus gini aja kalau buat digambar, belok sini lurus. Terus baru arc-nya ini atau panjang busur lingkarannya ini dia dari perhitung apa namanya gambar sejauh jari-jarinya yang udah dihitung tadi. Dari sini ke sini berapa, R1-nya sini ke sini berapa, baru dibikin panjang arc-nya lingkarannya gitu. Kayak gitu. Ini untuk perhitungan jari-jari lengkung luar. Nah, untuk perhitungan peron ini kan tadi buat panjangnya udah tahu ya, cari panjang apa rangkaian yang beroperasi yang terpanjang di kelompok kalian gitu. Kan dapat berapa, ketahuan panjang gerbong penumpang panjang satu rangkaiannya berapa, baru bisa dapat panjang sliding track-nya tadi. Nah, dari panjang sliding track-nya tadi baru ditambahin sama jarak amannya tadi ditambah 20 meter gitu. Nah, baru dapat panjang peronnya. Di sini sliding track-nya 223. Berarti yang mendekati biar bagus itu 225 kan. Angkanya gitu. Baru jadi panjang peronnya 245 atau 250 gitu. Biar ya bagus itulah perhitungannya di gambarnya juga lebih bagus. Terus untuk lebarnya ini data jumlah penumpangnya. Cuma karena di tugas kita pakai data sekunder jadi masuknya langsung ke data volume penumpang harian. Karena kan kereta yang beroperasi di perencanaan kalian itu dari sekian banyak kereta itu kan untuk dalam 1 hari gitu yang beroperasi. Jadi itu jatuhnya volume harian. Baru nanti kalian bagi 24 jam dapat data volume penumpang per jam. Nah, dari sini baru dihitung untuk lebar peronnya. Dari cara yang tadi 0,64 dikali 80% dikali volume dibagi panjang peron. Nah, ini hasil perhitungan dapat 2,39. Cuma kan kayak kurang enak ya dilihat. Ntar tinggal dilebihin nggak apa-apa jadi 2,5 meter. Kayak gitu. Untuk jarak antar peron ini ada di PM juga sebenarnya. Atau di sini nih. Ini kalau untuk yang single track atau satu jalur kanan kirinya peron tapi yang di tengah-tengahnya cuma ada satu jalur. Nah, dia untuk peronnya sebenarnya yang ini jarak dari asnya itu dia 1,6. Terus kenapa di sini ada 1,9? Ini tuh jarak amannya. Jarak aman biar dari selisih 35 cm ini biasanya yang ada jalur kuning-kuning itu ya buat jalur amannya gitu, batas amannya itu. Nah, ini batas amannya. Cuma jarak dari ujung peron ke center line relnya ini
Slenterline jalur relnya dia 1,6 meter gitu. Ini untuk yang single. Untuk yang double dia jarak antar jalur relnya itu 4 meter. Ini rel 1, ini rel 2, jaraknya 4 meter dari as ke as. Nah, untuk dari as perjalan ke peronnya sama kayak tadi 1,6 meter gitu. Kalau yang di PPT tadi kan dia beda ya. Nah, ini dia kan jaraknya 1,6. 1,6 nih udah benar, cuman jarak antar peronnya nanti disesuaikan sama yang PM tadi. Kayak gitu. Lebar peronnya juga disesuaikan nama hasil perhitungan kalian. Nah, untuk perhitungan kayak gitu. Yang perlu dihitung dari perencanaan wesel sama peronnya aja. Untuk perhitungan ada yang masih mau ditanya? Ada yang mau ditanya nggak untuk perhitungan? Untuk Iya, gimana? tipe weselnya itu jadi kita makainya 1:12 aja ya? Itu sebenarnya nggak ada ketentuan, tergantung nanti dari asisten masing-masing aja. Kalau misalkan harus 1:12 atau bebas divariasiin, tergantung asisten masing-masing nanti. Oh, oke. Cuma nggak ada keharusan sih. Ada lagi yang mau nanya? Atau yang masih belum kurang paham gitu? Kalau nggak ada, biar dilanjut ke gambarnya. Ada nggak? Mungkin bisa lanjut dulu, Bang. Lanjut ke gambar dulu aja ya. Oke, mungkin kira-kira kayak gini gambaran buat emplasment ya. Dia jalur masuk, terus belok. Nah, ini pertama kalian tentuin dulu nih. Aduh, ngelek lagi, bentar ya. Kalian tentuin dulu kira-kira mau pakai berapa peron kalian. Dengan pertimbangin juga jumlah rangkaian yang beroperasi masing-masing kelompok. Kan macam-macam tuh, ada yang 30 mungkin, ada yang 40. Jadi kan semakin banyak rangkaian yang beroperasi berarti kan pasti perlu banyak peron kan. Karena buat pertimbangin juga nanti buat kalian penyusunan penjadwalannya gitu. Kan penjadwalannya kalau banyak kereta yang beroperasi tapi peronnya dikit kan kalian ntar agak bingung tuh ngatur penjadwalannya. Nah, jadi pertimbangin itu juga. Contohnya di sini ini stasiunnya, terus nih peron, ini jalurnya. Nah, jaraknya ini pertama tentuin ini dulu, rencanain ini dulu pokoknya. Stasiun di sini kan sekaligus di sini ada peron ya, ada peron. Nah, dia jarak dari tepi peron ke center line jalannya berapa? Terus jarak dari jalur 1 ke jalur 2 center line-nya berapa? Ini berapa, ini berapa. Nah, dari sini baru kalian garisnya diterusin gitu sampai ke ujung. Kira-kira kurang lebih sampai dia itu apa namanya agak panjang lah.
saya juga kurang tahu sebenarnya udah ada batas minimal atau enggak dari ujung dia sebelum belok sampai ke batas peronnya. Cuma mungkin asumsiin aja panjangnya setengah dari satu rangkaian perpanjangnya itu biar aman aja. Bisa lah. Nah, baru buat bikin kemiringan ini, tadi kan kalian ada perbandingan tangan 1:12, 1:8, 1:10. Nah itu kayak kalian ngerencanain kemiringan irigasi atau kemiringan jalan. Dia kan kalau 1:12 berarti kan sisi datarnya ke sini 1, dia 1, yang ke sisi tingginya 12 gitu. Nah nanti dapat kemiringannya seberapa. Nah ini kemiringan yang ini dipakai buat kemiringan belokan kalian kayak gitu. Nanti udah dapet kayak gini, kalau misalkan gambarnya benar, dia hasil derajatnya dinding angular. Hasil derajatnya harusnya sama kayak di perhitungan kalian tadi. Alfanya. Ini dia kan 5 derajat nih. Tadi kan 4,76. Kalau didetailin, kalau nggak salah, nggak ada yang lebih detail. Ini tuh udah 4,76 derajat kalau dia di desimal ya. Dia hasilnya sama, jadi nilai alfa di sini sama di perhitungan. Kalau misalkan kalian gambar kemiringannya itu benar, dia panjang ke sini 12, ke sini 1. Jadi dapat kemiringan ini, kayak gitu. Nah ini untuk emplacement. Ini kan baru emplacement emplacement buat peron ya. Ntar kalian juga desain emplacement langsirannya. Jadi emplacement langsiran itu buat posisi kereta bisa berhenti sementara gitu, tapi bukan di peron. Jadi kurang lebih ada beberapa jalur lagi nanti di ujungnya ini setelah pemberhentian peron ujung gitu. Misalkan titik awalnya di sana, terakhir berhenti di sini kan, di stasiun ini. Nah di ujung stasiunnya ini kalian bikin juga jalur yang banyak buat istilahnya keretanya parkir sementara gitu sebelum dia balik ke sana. Karena kan di Tubes ini kalian cuma ngerancangin 2 stasiun atau cuma ujung ke ujung. Jadi keretanya itu bakal ada parkir di situ. Jadi ntar kalian bikin berapa jalur lagi yang kalau misalkan perlu ditambah dari ini ditambah lagi. Ditambah lagi ada beberapa dibikin emplacement ya. Kayak gitu. Sama sediain juga satu buat parkiran atau depo dari lokomotif atau keretanya buat kayak bengkelnya mungkin ya. Nah itu buat di satu jalur aja kurang lebih. Cuman ini simbolis aja. Nanti kasih keterangan depo atau apa tadi kalau di itunya buat tempat peristirahatan lokomotif gitulah kurang lebih. Jadi sama kayak di PPT di awal yang ini. Nah tadi yang Nah, yang simbol L ini, simbolis saja dia. Tempat penyimpanan lokomotif. Tadi bikin kayak gini. Itu buat emplacement. Terus buat rel, kalau buat rel ya bisa lah ya kalian gambar aja. Jangan jarak-jarak sesuai yang udah kalian hitung. Ini mana sih misalnya? Nah, buat jarak antar ini ke sini detailnya untuk ukurannya
dikira-kira aja. Tapi buat ukuran tebel tepi peronnya bisa pakai dari sini. Nah ini kan peron yang kita diri itu kan di sini di elevasi 1 nih. Nah bentukannya kan kalau peron itu tadi eh, peron nah ini tebal dari ininya nih. Dia dibikin bisa 25 kalau sesuai dari sini. Ini kan dia udah 1 meter sama 75 mili gitu. Berarti tebelnya ini bisa 75. Atau kalian bisa cari lagi dimensi ukuran peron seberapa. Nah, terus untuk wesel, mungkin biar kebayang, kalian bisa cari gambar weselnya. Nah ini kan tadi lidahnya tadi ini rel paksa, ini rel lantak yang jalur utama. Nah ini lidah, ini jarum di sini, rel paksa. Nah ini lidah, ini lidah. Nah kalau kayak gini berarti dia posisinya lagi lurus, karena ini kebuka relnya, jadi dia bakal jalannya lurus. Nih ketutup sini kan berarti dia nyambung ke sini. Kalau ini ketutup, ini pasti kebuka dan dia pasti belok nanti ke sana. Itu untuk apa namanya? Wesel. Terus cara gambarnya, kalian bikin centerline-nya dulu nih, 2 ini. Coba kita copy dari yang gambar emplacement tadi. Aduh nih keyboardnya agak jelek. Terus ini bisa di offset ya selebar ini, tengahnya dari 1067 sini ke sini, ini ke sini juga. Ini bisa di frame garis yang lebih. Kan kalau udah di offset dia bakal jadi kayak gini. Nah terus ini kan dia dilebihin tadi Kak, sama posisi kalau lagi kebuka, berarti kita offset 125 mili ke arah dalam, ini ke dalam, buat bantuan aja sebenarnya. Ini ke dalam. Nah ini bisa diterusin. Nah terus kalian bikin lingkaran dengan jari-jari sesuai rencana kalian tadi yang di perhitungan. Kalau di sini jari-jari lingkarannya itu dia 272 216 mili. Berarti ambil aja di sini pusatnya 272 216 ya kurang lebih gitu. Sebenarnya gede juga sih. Nah, ini bisa dipindahin ke
ke ujung sini baru dan lagi ke bawahnya. Nah, atau enggak nih arahin ke bawah dulu, baru ntar yang perpotongan ini bisa kalian geser-geser, diketemuin gitu. Nah, yang titik perpotongan di sini, ini bisa digeser aja ke lurusan tadi si rel beloknya. Nah, baru dapat ujungnya di mana? Sekarang ujungnya di sini. Nah, untuk panjang si lidahnya baru dimulai dari sini. Dia sejauh berapa itu nanti. Baru sisanya tinggal di trim aja lingkarannya. Batasnya ini. Nah, ini udah dapat segini. Nah, ini buat dia lengkung si apa namanya lidahnya tadi kayak gitu. Ntar jarumnya dikasih kayak asiran gini aja, panjangnya sejauh yang tadi P-nya. Nih dari sini ke sini P-nya berapa? Nanti dari sini ke sini juga P-nya berapa? Baru ntar diambil tarik garis tegak lurus nih, garis tegak lurusnya juga ntar ketemu jadi bentuk gini aja. P apa namanya jarum sebenarnya kecil juga sih gambarnya, nggak terlalu kelihatan. Nah, baru dibikin rel lantaknya di ujung-ujungnya ini, pas di tepiannya dari si jarum relnya. Ntar kalau udah, mana sih? Ntar kalau udah baru ya di offset aja ke dalam sejauh ini lebar kepala relnya berapa. Di offset, jadi kayak gini. Gitu. Ini untuk wesel ya. Nah, nanti ini kan buat wesel secara umumnya. Ntar di detailnya kalian bisa zoom di bagian sini, fokusin ke sini buat ngasih dimensi ke si jarumnya itu, dimensinya berapa, panjang jarumnya berapa, celahnya berapa, lebih ngedetailin lagi dari gambar ininya gitu. Sama ini jaraknya berapa, ini berapa gitu. Mungkin itu aja sih kalau buat wesel. Jadi gambar ada 3, emplacement, wesel, sama satu lagi peron. Oke, mungkin itu ada yang mau ditanya sebelum ditutup. Ada nggak? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, mungkin bisa ditutup aja ya. Oke, ini pancangan peron tadi. Satu lagi, biar mengingatkan untuk teman-teman semua, deadline ACC 13 April 2023. Yang artinya kurang lebih 13 hari lagi. Jadi untuk yang progres masih belum sesuai timeline atau ketinggalan bisa dipercepat lagi. Biar bisa sama-sama mau itu asisten, mau itu teman-teman juga yang ngerjain tugas ini bisa lebaran dengan tenang gitu kan. Biar bisa pulang kampung, berlibur dengan keluarga, dan lain-lain. Mungkin itu kalau dari gua untuk tutorial bab 6 ini. Semoga ya bisa dipahami untuk yang menyimak. Ya, alhamdulillah, kalau enggak juga ya nggak apa-apa karena sifatnya buat ngebantu aja dari asisten.
Ini tuh dari gue cukup sekian. Dari Bapak Koor ada yang mau disampaikan mungkin? Recording Ibnu? stopped. Nggak ada sih, udah cukup. Paling tadi sebenarnya mau ngingetin timeline, cuma udah diingetin. Intinya kalau dari kami tetap gimana ya? Udah diskusi juga sama Michael juga, dan dari Michael ditargetkan tanggal 13 yang artinya ya 14 hari lagi lah. 13 lah, kan ini 31 ya. Ya hari ini kalau dihitung 14 hari lagi. Jadi yang progresnya masih lama silakan dikejar gitu. Karena kemarin juga udah diskusi kalau memang akhirnya nggak CC di tanggal segitu, nilainya E. Karena apa? Karena tugas kalian ini bobotnya 50% nilai mata kuliah kalian. Yang mana kalau nggak ada nilai tugas, berarti kan nilai kalian 50. Itu pun kalau UAS UTS kalian A. Jadi harap dikejar buat teman-teman yang masih ketinggalan gitu. Yang udah cukup konsisten progresnya dimaksimalin lagi sampai akhir gitu. Biar nggak blunder di akhir. Awalnya semangat, tapi tiba-tiba di akhir nggak cecek. Itu aja sih sebenarnya dari saya. Udah gitu dong, Bapak Isan, silahkan dilanjut. Oke, mungkin dari teman-teman asisten yang lain ada yang mau disampaikan info atau sesuatu yang lainnya?